Hai teman Rai, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa AI itu bisa muncul di mana-mana? Dari Siri atau Google Assistant yang ada di ponsel, sampai mobil yang bisa nyetir sendiri. Yuk, simak macam bentuk teknologi AI atau kecerdasan artificial yang ada di sekitar kita. Kita bahas AI dari pengelompokannya, tahap perkembangannya, dan tahap kemampuannya. Tahu nggak kamu kalau ternyata AI itu dibagi menjadi dua kategori besar loh, berdasarkan tahap perkembangan dan kemampuannya. Apa sih perbedaannya dan kenapa itu penting buat kamu tahu? Pertama, dari tahap perkembangan. Reactive machines merupakan jenis AI yang paling dasar. Hanya dapat bereaksi terhadap kondisi saat itu. Contohnya kayak komputer catur Deep Blue yang pernah menang lawan pecatur juara dunia, yaitu Garry Kasparov. Komputer ini cuma bereaksi dengan kondisi permainan sekarang, tapi nggak bisa belajar dari kesalahan atau pengalaman sebelumnya. Contoh lainnya, mesin absensi dengan face recognition yang dapat men-scan wajah bertugas untuk mencocokkan wajah pengguna dengan database saat itu dan tidak menyimpan riwayat scan wajah sebelumnya. Kedua, limited memory. AI ini udah bisa sedikit mengingat informasi sebelumnya untuk ambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, seperti saat kita pakai Google Assistant di handphone buat cari informasi, dan ChatGPT atau Gemini yang bisa bantu jawab pertanyaan atau nulis sesuatu, tapi nggak ingat percakapan sebelumnya. Ketiga, ada yang lebih keren lagi, yaitu theory of mind. Bayangin deh, robot yang nggak cuma ngerti perintah kita, tapi juga bisa paham perasaan kita. Robot yang bisa tahu kamu lagi sedih atau senang cuma dari wajahmu. Contoh gambarannya bisa kamu lihat di pada awalan game Detroit Become Human, di mana android dalam game tersebut bisa membaca ekspresi, memahami emosi manusia, dan menyesuaikan tindakannya. Atau di film iRobot. Keren kan? Tapi ini masih dalam tahap pengembangan. Dan terakhir dari tahap perkembangan AI, yaitu self-aware AI. Bayangin aja, teknologi yang punya kesadaran seperti manusia, tahu siapa dirinya, dan bisa bikin keputusan berdasarkan perasaan atau moralitas. Keren kan? Menarik buat dibayangin. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan. Sekarang, kita bahas AI berdasarkan kemampuannya. Jenis AI dibagi menjadi tiga. Pertama, yaitu ANI atau Artificial Narrow Intelligence atau bisa disebut dengan Narrow AI. AI sederhana. Penerapan Narrow AI ada di Google Maps yang bisa bantu kita cari arah, lihat kondisi lalu lintas, dan kasih tahu tempat terdekat. Tapi dia cuma bisa melakukan itu aja, gak bisa melakukan tugas lain yang lebih kompleks. Kedua, ada AI yang mirip manusia, namanya AGI, Artificial General Intelligence. Bayangin seorang teman yang bisa belajar banyak hal baru, mulai dari masak, menggambar, sampai bermain musik. Tapi ini bentuknya dalam AI. Nah, AI jenis ini nantinya bisa beradaptasi dan cerdas layaknya manusia. Dan yang ketiga, paling canggih adalah ASI, Artificial Super Intelligence. Bayangin, AI ini punya solusi cepat buat masalah global seperti pencemaran lingkungan atau krisis energi. Dia bakal bisa mikir lebih cerdas dan sangat cepat dari manusia. Luar biasa kan? Sekarang kita tahu perbedaan antara jenis-jenis AI berdasarkan tahap perkembangannya dan kemampuannya. Siapkah kamu menghadapi AI?